Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Titik Suryani, guru SD Negeri Bojongkoneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Kali ini izinkan saya memaparkan tugas jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, kegiatan pendidikan calon guru penggerak mulai memasuki modul 2. Pada tanggal 8 sampai dengan 19 Februari 2023, calon guru penggerak memasuki modul 2.1. Di sini, calon guru penggerak dikenalkan mengenai cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui strategi diferensiasi. Sistem pembelajaran masih tetap sama, yaitu menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka, di mana alurnya terdiri dari M, mulai dari diri, E, eksplorasi konsep, R, ruang kolaborasi, D, demonstrasi kontekstual, E, elaborasi, K, koneksi antar materi, dan A, untuk aksi nyata. Model refleksi kali ini saya menggunakan 4C yang dikembangkan oleh Richard Churns dan Morinson pada tahun 2011. 4C ini terdiri dari yang pertama adalah connection, selanjutnya challenge, ketiga konsep, dan terakhir adalah change. Berikut adalah pemaparan dari 4C. Yang pertama, connection. Connection artinya keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Pembelajaran pada modul 2 ini sebelumnya diawali dengan pretest pada tanggal 8 Februari 2023 pada menu LMS. Selanjutnya, calon guru penggerak mempelajari materi pada modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri menurut Tomlinson adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Strategi yang digunakan terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Lebih lanjut, pembelajaran diferensiasi erat kaitannya dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran harus senantiasa mendorong ekosistem belajar yang berpusat pada murid. Selain itu, guru penggerak diharapkan dapat merancang pengembangan pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu program yang nantinya didiskusikan pada learning community atau komunitas belajar di sekolah masing-masing. Selanjutnya, yang kedua yaitu challenge. Adakah ide, materi, pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Nah, pada bagian challenge ini ada beberapa hal positif yang selama ini berbeda dari praktik yang saya jalani, yaitu saya mendapatkan insight-insight baru yang sangat bagus sekali. 1. Setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan disambut dengan baik. Kemudian yang kedua, setiap orang di kelas saling menghargai. Ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Keempat, tumbuh harapan meningkatnya kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan bersama dengan muridnya. Selanjutnya adalah C yang ketiga, yaitu konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak, yang diantaranya adalah 1. Berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dalam upaya memahami murid secara utuh. Kemudian yang kedua, berpusat pada kurikulum. Artinya, pembelajaran diferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 pendekatan strategi, yaitu strategi konten, proses, dan produk. Ketiga strategi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya keempat,
tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran ini berorientasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Guru dapat memetakan profil belajar murid. Kemudian yang keenam, asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru mengenal murid mereka lebih baik. Selanjutnya yang ketujuh, penilaian berjenjang atau tier assessment. Guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Selanjutnya, C yang terakhir yaitu change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Tentunya setelah saya mempelajari modul 2.1 ini selama 2 minggu, ada perubahan yang ingin saya lakukan. Di antaranya, melakukan identifikasi profil belajar murid di kelas saya lebih cermat lagi. Kemudian yang kedua, melakukan praktik pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketiga, berlatih menggunakan asesmen formatif yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Keempat, melakukan praktik pembelajaran dengan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran pada modul 2.1 yang sudah saya ikuti. Yang pertama adalah ruang kolaborasi sesi 1, kemudian ruang kolaborasi sesi 2, di mana di sini saya dan teman-teman kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi sesi 1. Dan yang terakhir adalah ruang elaborasi. Demikian jurnal refleksi 2 mingguan saya pada modul 2.1 ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan.